Sebelumnya kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita tidak pernah disebut dan kita tidak tahu. Sampai akhirnya ayah kita berjumpa dengan ibu. Karena kasih sayang Allah, mereka pun berkasih sayang. Kita ini semua wujud karena kasih sayang. Lalu kenapa kita membenci? Kita ini ada karena kasih sayang. Lalu kenapa kita dendam kesumat? Kalau tak berkasih sayang ayah dan ibu kita, kita tidak akan pernah wujud ke atas muka bumi Allah. Akhirnya Allah titipkan sebenih kasih sayang ke hati mereka. Lalu wujudlah kita. Setelah sampai ke atas dunia, bengis, angkuh, sombong, bakhil, tak ada rasa kasih sayang sedikit pun kepada orang lain. Yang kaya menahan gaji karyawan, buruh cuci, pembantu, babysitter, security. Mana rasa kasih sayangnya? La'anan mula'ana. Manusia terlaknat karena tak ada kasih sayang dalam dirinya. Dititipkan Allah kekuasaan, memakan harta orang, menganiaya orang, menzolimi orang. Mana kasih sayang dalam dirinya? Sampai pada akhirnya hari berganti, musim berubah. Rambut yang hitam menjadi putih, badan yang gagah perkasa menjadi lemah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kejadiannya seperti sedia kala. Kalau dulu belajar berdiri tertatih tertatah jatuh, begitu juga pada akhirnya tua jatuh, ditolong oleh tongkat dan kursi roda. Mana manusia yang berkuasa itu? Mana orang-orang hebat itu? Periode berganti, rezim berubah, penguasa mati. Kalau sempat dia membangun masjid, itulah masjid yang dibangun oleh penguasa. Kalau sempat dia membantu pondok pesantren, itulah yang pernah dibangun oleh penguasa. Tapi kalau yang ditinggalkannya hanya kenangan, al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini adalah perjalanan yang sangat pendek dibandingkan dengan perjalanan dunia yang begitu panjang. Hidup ini perjalanan yang sangat singkat. Baina sittin, antara 60 tahun, wasab'in, 70 tahun. Sedikit sekali yang melampaui itu. Semakin banyak rumah sakit besar mewah dibangun, semakin banyak dokter spesialis lulusan luar negeri, semakin tinggi angka kematian. Duit bisa membeli obat, tapi tidak bisa membeli kehidupan. Duit bisa membangun rumah sakit, menyekolahkan dokter spesialis sampai S3, tapi tidak bisa membayar kesehatan. Orang mati berguguran, orang kaya mati, yang berkuasa mati, orang yang tidak punya uang pun mati di rumah sakit yang sama. Yang miskin tidak bisa berobat, mati. Yang kaya terlalu banyak makan obat, mati. Yang berkuasa lengkap semuanya, tetap juga mati. Dibantu oleh alat pernapasan yang dimasukkan ke tenggorokan, sakitnya luar biasa. 15 hari mesti diganti dengan alat yang baru, karena bakteri mulai bersarang di pipa-pipanya. Sampai akhirnya kulit melepuh di bagian belakang karena terlalu lama di atas kasur. Sampai akhirnya mati juga. Apa beda orang miskin dengan orang kaya? Sama-sama mati. Orang miskin dengan kesabarannya, orang kaya dengan kesyukurannya. Rakyat jelata dengan ridhanya, orang yang berkuasa dengan tanda tangannya, dengan kekuasaannya. Berasal dari tidak ada, kembali kepada tidak ada. Yang sebelumnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Hari berganti, musim berubah. Setiap tokoh ada zamannya, setiap zaman ada tokohnya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Pergilah menelusuri tepian sungai Siak. Lihatlah rumah-rumah besar yang dulu hebat pada masanya, hari ini menjadi rumah-rumah tua yang lapuk. Angin kencang berhembus, papannya lepas, jendela kaca jatuh ke lantai, berkeping, berderai, tak tersisa. Begitulah hidup. Apa yang kita ajarkan untuk anak-anak kita hari ini, supaya mereka meninggalkan kenangan yang baik. Berbuatlah nak, kalau kau jadi orang kaya, tolong orang susah. Kalau kau berkuasa,
jangan sepele pada rakyat jelata. Kalau kau mati, mati husnul khatimah. Kalau belum mampu berbuat baik, jangan bertepuk tangan dalam berbuat dosa. Hidup yang singkat dimanfaatkan oleh seorang hamba Allah. Bernapasnya karena udara dari Allah, bertiup karena paru-paru titipan Allah, berjalan di atas muka bumi Allah, yang memberi rezeki Allah, sombong kepada Allah, menganiaya makhluk Allah. Allah Rahman, Allah Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak tenggelamkan hamba yang sombong itu ke dalam tanah, walaupun dengan satu kata dia bisa menjepit dalam satu genggaman qudrat iradat. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kenapa dia tunda? Kenapa tidak langsung dia berikan azab? Allah tidak ingin orang di atas dunia ini beramal karena takut. Allah ingin orang beramal karena cinta. Cinta kepada Allah. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta akuna ahabba ilaih, sampai dia mencintai aku. Semoga kita bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga berkata, sampai dia mencintai aku. Amin. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Kalau Allah ingin kita takut, yang mencuri mati, yang berzina mati. Kenapa yang mencuri tetap sehat? Kenapa yang berzina tetap sehat? Kenapa yang sholat mati? Kenapa orang baik mati? Akhirnya orang yang tak bertuhan diganggu setan, berbisik ke telinganya, lama-lama dia ragu untuk berbuat baik. Itulah hebatnya orang yang mengaji. Orang mengaji tidak menilai karena orang banyak. Orang yang mengaji menilai karena ilmu. Kalau ada orang baik mati, Allah sayang kepadanya supaya dia tidak sempat berbuat dosa. Kalau ada orang jahat tidak mati-mati, Allah juga sayang kepadanya. Allah ingin dia bertaubat nasuha. Allah kasih dia kesempatan.